Baik, teman-teman, selamat petang semuanya ya. Dan kita lanjutkan materi TOEFL kita. Hari ini kita rangkap materi hari ke-12 dan hari ke-13 jadi satu pertemuan karena materinya lumayan singkat, terutama di materi hari ke-12 ya. Jadi kita jadikan satu. Nah, jadi seperti yang kita pelajari kemarin, di listening nanti teman-teman akan diberikan 50 pertanyaan yang terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu part A yang kemarin kita pelajari ya, namanya short conversations atau dialog pendek. Kemudian part B namanya long conversations atau dialog panjang. Dan juga part C atau namanya adalah long talks atau pembicaraan panjang gitu ya teman-teman. Nah, di setiap nomor nanti teman-teman hanya punya waktu 12 detik saja. Oke, nah ini makanya perlu sangat, maksudnya sangat perlu untuk dilatih ya listeningnya supaya teman-teman terbiasa terutama dengan waktu yang singkat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi listening kita. Kita belajar listening part B dan part C. Kita belajar yang part B dulu ya, teman-teman. Nah, jadi part B itu nanti mulainya nomor 31. Nah, tapi selesainya ini nggak pasti, teman-teman ya. Yang pasti nanti teman-teman diberikan dua conversations atau dua percakapan. Nah, setiap percakapan nanti teman-teman akan mendengarkan dua orang, si A dan si B, cewek cowok ya. Nah, mereka nanti sahut-sahutan, teman-teman. Jadi si A nanti ngomong apa, diikuti oleh si B, dijawab lagi sama si A, dijawab lagi sama si B sampai percakapan mereka ini selesai. Nah, nanti satu percakapan itu diikuti kadang tiga pertanyaan, kadang lima, kadang empat. Nah, umumnya empat, teman-teman. Nah, karena ada dua conversations ini, nanti kemungkinan ya selesainya bisa saja nomor 36 sampai atau 30 atau 40 bahkan. Kalau misalnya setiap audionya diikuti 5 pertanyaan, teman-teman. Gitu ya. Jadi nggak pasti untuk setiap soal itu diikuti berapa pertanyaan, nggak pasti, teman-teman. Cuman rata-rata 4 gitu ya. Nah, nanti tipsnya adalah teman-teman harus mulai konsentrasi sebelum bahkan percakapan itu dimulai. Karena nanti sebelum percakapan itu dimulai, teman-teman akan mendengarkan naratornya memberikan coverage atau cakupan atau biasanya topiknya gitu ya. Supaya memudahkan teman-teman. Mereka ini nanti ngomongin tentang apa gitu ya. Dan itu nanti akan ada hubungannya dengan penentuan vocab yang mereka pakai dalam percakapan tersebut. Oke. Nah, kemudian kalau teman-teman menemukan ada kosakata yang teman-teman nggak tahu artinya, lewatin aja. Oke, karena yang lebih penting itu bukan mengetahui seluruh arti katanya ya, tapi lebih ke seluruh jalan ceritanya. Nah, biasanya kata yang kita nggak tahu artinya itu bisa kita eh, pahami atau kita eh, apa ya, kita kira-kira itu dari keseluruhan cerita. Jadi yang lebih penting adalah keseluruhan ceritanya. Makanya kalau menemukan kosakata yang nggak tahu artinya lewati aja, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman harus fokus pada detail atau pertanyaan-pertanyaan kecil atau informasi-informasi kecil dalam percakapannya. Karena itu nanti biasanya ditanyakan teman-teman menjadi soal. Oke. Nah, daripada kita menerka-nerka gitu ya. Nah, kita akan ke latihan soal. Nah, tapi mungkin sebelum ke latihan soal, kalau teman-teman ada pertanyaan dulu, silahkan teman-teman. Sepertinya nggak ada ya. Baik, seperti biasa, nanti teman-teman kerjakan dulu sebisa teman-teman. Untuk chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya ya. Dan untuk mic-nya saya mute dulu, mohon izin supaya teman-teman bisa lebih berkonsentrasi karena tidak ada suara yang bocor. Nah, nanti untuk menjawabnya, karena ini kan satu audio diikuti oleh empat pertanyaan atau kadang tiga, kadang lima gitu ya. Tapi ini nanti umumnya empat, teman-teman. Nah, maka cara menjawabnya, teman-teman bukan jawabnya itu per soal. Nanti teman-teman misalnya nih nomor 31 nemu jawabannya A. Teman-teman tulis dulu tapi jangan di-enter. Kemudian misalkan 32 misalnya jawabannya B. Sama, jangan di-enter dulu. 33 jawabannya C. 34 jawabannya D misalnya. Nah, itu baru teman-teman enter ketika jumlah soalnya itu sudah terjawab semua. Gitu ya, supaya mudah untuk melacak. Oke, teman-teman? Nah, seperti biasa, jangan takut salah. Teman-teman coba dulu karena nanti akan kita bahas bersama. Ya, silahkan teman-teman. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34.
Listen as a man and woman discuss a haircut. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Number 33. What did Bob see on the floor? Number 34. What do people keep saying to Bob? Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bareng ya. Dan saya lihat ada jawaban CCDC, ada juga ACDC, ada juga BBCD, ACDC, ACCA, ACDC, ACCC. Oke, ada juga CCDA, DCDB, ACDC. Oke, kita cek bersama ya. Kita dengarkan kembali dulu dengan skripnya. Silahkan teman-teman. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi itu adalah a conversation about a haircut. Jadi sebuah percakapan tentang potongan rambut gitu, teman-teman. Nah, tadi disebutkan si cewek bilang, "Hi Bob, your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it?" Halo Bob, rambutmu kelihatan bagus. Kayaknya sedikit lebih pendek daripada biasanya ya. Nah, kemudian Bob, dia kesel ya, teman-teman. Dia bilang, "A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me." Jadi agak pendek kan? Saya rasa tidak demikian. Ini tuh jauh lebih pendek. Ketika saya melihat ke arah cermin, saya bahkan tidak mengenal siapa yang melihat balik ke arahku. Nah, kemudian si cewek bilang, "So, you got your haircut, but you didn't get the haircut that you wanted." Jadi, kamu tuh meminta supaya rambutmu dipotong, tapi kamu tidak mendapatkan potongan rambut yang kamu mau. Kemudian Bob bilang, "This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town.
When I looked down at the floor, there were piles of hair. My hair on the floor. I couldn't believe it. Nah, ini tuh bahkan tidak mendekati potongan rambut yang saya mau. Saya meminta supaya rambut saya itu dipangkas sedikit saja. Dan hairstylistnya itu benar-benar, nah went to town ini idiom ya teman-teman, atau ungkapan yang nggak bisa teman-teman artikan langsung. Jadi artinya dari went to town itu adalah terlalu apa ya teman, terbawa. Ya, misalkan di sini kalau dari apa namanya, dari konteks ini maksudnya itu menggila. Jadi kayak too excited gitu teman-teman, atau over excited gitu ya. Jadi si tukang cukurnya atau hairstylistnya itu benar-benar lepas kendali, out of control, seperti itu. Kemudian when I look down at the floor, jadi ketika aku melihat ke bawah ke arah lantai, ada banyak sekali tumpukan rambutku di lantai. Tak bisa aku percaya. Nah, kemudian si cewek bilang, well, what did you say to the hairstylist? Terus apa yang kamu katakan kepada hairstylistnya? Nah, kemudian Bob masih kesal, dia bilang, what can I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Apa yang bisa saya katakan? Rambutnya udah dipotong habis. Aku nggak bisa bilang, tolong kembalikan lagi rambutku. Meskipun itu yang sebenarnya saya ingin katakan. Nah, kemudian si cewek bilang, well, at least your hair will grow back soon. Setidaknya rambutmu bakal segera tumbuh lagi kok. Nah, kemudian Bob masih kesel lagi, teman-teman. That's what everyone is saying to me. It will grow back. It will grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Itulah yang apa orang, gimana ya? Itu apa yang orang-orang terus-menerus katakan padaku. Itu bakal tumbuh lagi. Maksudnya itu di sini rambutnya ya. Jadi rambutku akan tumbuh lagi. Rambutku akan tumbuh lagi. Nah, tapi rambutku itu tidak akan tumbuh cukup cepat untuk membuatku senang. Nah, si cewek masih berusaha menghibur teman-teman. Dia bilang, maybe after you get used to it, you like it a bit more. Mungkin setelah kamu terbiasa dengan rambut barumu, kamu akan sedikit menyukainya. Nah, mari kita dengarkan soal-soalnya ya. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Nah, what seems to be true about Bob's haircut? Jadi, apa yang nampaknya benar tentang potongan rambutnya Bob? Nah, Bob tadi itu ketika si cewek bilang, "Hi Bob, your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it?" Jadi, "Halo Bob, rambutmu kayaknya sedikit lebih pendek daripada biasanya ya." Nah, terus si Bob dia kesal, teman-teman. Dia bilang, "A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter." Nah, jadi intinya rambutnya Bob itu pendek banget, teman-teman. Gitu ya, daripada biasanya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 31 adalah yang alpha, teman-teman. The haircut is unusually short. Jadi potongan rambutnya Bob yang baru itu sangatlah atau tidak biasa pendek. Maksudnya sangat pendek. Gitu ya. Nah, kalau yang Bravo ini merupakan potongan rambutnya Bob yang pertama kali. Nah, tadi tidak ada penjelasan itu potongan rambut Bob yang keberapa, kan nggak ada, teman-teman. Yang ada, Bob tidak suka dengan potongan rambut tersebut karena hairstylistnya tadi menggila atau lepas kendali. Jadi rambutnya Bob itu kependekan. Kemudian yang Charlie itu Bob tidak yakin atau tidak tahu gitu ya siapa yang memberinya potongan rambut. Nah, Bob tadi jelas-jelas pergi ke hairstylist ya teman-teman dengan penuh kesadaran gitu. Berarti dia tahu siapa yang memotong rambutnya. Jadi yang Charlie bukan, teman-teman. Kalau yang Bravo, rambutnya Bob itu masih menyentuh tanah. Nah, berarti masih panjang banget. Saking panjangnya itu ngalahin Rapunzel. Panjang banget gitu ya sampai nyentuh tanah gitu, teman-teman. Nah, berarti bukan yang delta ya. Jawabannya adalah yang alpha tadi. Lanjut ke number 32. Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Nah, gimana perasaan Bob tentang potongan rambut barunya? Nah, dia tadi nggak suka ya, teman-teman. Jadi intinya tuh dia bilang, it is not even close to the haircut that I wanted. Ini bahkan tidak mendekati potongan rambut yang saya inginkan. Artinya itu bukan potongan rambut yang Bob inginkan. Artinya Bob tidak suka intinya gitu teman-teman dengan potongan rambutnya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya. He dislikes it immensely. Jadi Bob itu sangat membenci itu atau membenci potongan rambut barunya itu. Gitu ya, teman-teman. Lanjut ke number 33. Number 33. What did Bob see on the floor?
Nah, apa yang Bob lihat di lantai? Nah, tadi siapa namanya? Bob bilang, when I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Nah, kalau diartikan, ketika aku melihat ke arah lantai, ada banyak sekali tumpukan rambut. Rambutku di lantai, tak bisa aku percaya. Gitu ya. Nah, jadi pertanyaan ini jawabannya adalah tumpukan rambutnya Bob. Jadi jawabannya yang delta, teman-teman. Piles of his hair. Gitu ya. Lanjut ke number 34. Number 34. What do people keep saying to Bob? Nah, apa yang orang-orang terus-menerus katakan kepada Bob? Maksudnya untuk menghibur Bob tadi, teman-teman. Nah, jadi ketika si cewek tadi berusaha menghibur juga ya, dia bilang, well, at least your hair grow back soon. Setidaknya rambutmu itu bakalan cepat tumbuh lagi kok. Nah, tapi Bob masih kesal. Dia tadi bilang, that's what everyone is saying to me. It will grow back, it will grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Jadi, yang orang-orang terus-menerus katakan kepada Bob itu, tenang aja, rambutmu bakal tumbuh lagi. Tenang aja, rambutmu bakal tumbuh lagi, seperti itu. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang Charlie ya, teman-teman. It will grow back, seperti itu. Ya, jadi AC/DC, betul Miss Anggi. Oke, lanjut lagi ke audio berikutnya. Cara menjawabnya sama ya, teman-teman kirim ketika 4 soal sudah terjawab baru di enter. Oke. Alhamdulillah salah satu Mister Nah ada perkembangannya. Semakin teman-teman sering latihan, teman-teman akan ada peningkatan. Saya yakin. Karena teman-teman sudah terbiasa dengan mendengarkan dalam bahasa Inggris. Jadi kuncinya sebenarnya latihan, latihan, latihan. Dan nanti ketika teman-teman latihan pasti akan menemukan vocab baru satu. Yang kedua adalah teori-teori di dalam listening. Dan itu tiap orang pasti beda teman-teman. Gitu ya. Silakan dicoba lagi, diingat-ingat. Kirim jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab, baru di enter. Oke, jangan takut salah, dicoba dulu. Silakan teman-teman. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a man's great-grandmother. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Number 38. What will the man probably do in the future?
Oke, waktunya sudah habis. Silakan jawaban teman-teman dikirim di chat dan saya lihat ada jawaban BBAD, ada juga CBAD, BBAD, BBBC, BBAC. Iya, BBAD. Oke. Baik, mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan kembali, kemudian kita cocokkan bersama. Silakan teman-teman. I talked to my great grandmother on the phone this morning. Your great grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi itu adalah a conversation about a man's great grandmother. Jadi sebuah percakapan mengenai seorang nenek buyutnya seorang pria. Nah, tadi disebutkan si cowok dia curhat gitu ya, teman-teman. Dia bilang, I talked to my great grandmother on the phone this morning. Tadi pagi saya menelpon nenek buyutku. Nah, kemudian si cewek bertanya, your great grandmother, do you talk with her often? Apakah kamu masih sering ngobrol dengan nenek buyutmu? Apakah kamu sesering apalah gitu ya, atau kamu sering ya ngobrol sama nenek buyutmu? Kemudian si cowok menjawab, I try to call her at least once a week. She is a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she is so understanding and because she gives me good advice. Jadi, saya berusaha menelpon beliau setidaknya sekali dalam seminggu. Nah, beliau itu merupakan seorang wanita yang sangat menakjubkan dan umur beliau sudah lebih dari 85 tahun. Nah, saya suka ngobrol sama beliau karena beliau itu sangat nyambung atau perhatian gitu ya, dan juga beliau selalu memberiku nasihat-nasihat yang baik atau saran-saran yang bagus. Nah, kemudian si cewek bertanya, saran apa yang beliau berikan padamu hari ini? Nah, kemudian si cowok bilang, she told me to be careful because a big storm is coming. Nah, beliau tadi memberitahu saya supaya berhati-hati karena badai besar mau datang. Nah, terus si cewek penasaran. She said that the big storm is coming. Is she a weather forecaster? Beliau berkata kalau badai besar mau datang. Apakah beliau itu seorang peramal cuaca? Nah, si cowok menjelaskan, not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she is usually right. Nah, sebenarnya bukan. Nah, beliau itu berkata bahwa beliau bisa merasakannya di tulang-tulang beliau ketika badai itu mau datang, atau ya ketika badai mau datang gitu ya. Nah, saya tahu memang kedengarannya aneh atau lucu gitu ya. Namun ketika beliau merasakannya di tulang-tulangnya bahwa badai itu mau datang, beliau itu biasanya benar. Nah, ini si cewek malah punya penjelasannya ya, agak panjang teman-teman. Tadi disebutkan, that's not actually so funny. When people get older, the tissue around the joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So, when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Jadi, itu sebenarnya tidak aneh sama sekali. Ketika orang itu beranjak tua, jaringan di sekitar persendian mereka itu bisa tegang dan bengkak. Tepat sebelum badai, tekanan udara itu seringkali menurun. Dan penurunan dalam tekanan udara ini dapat mengakibatkan tekanan tambahan dan rasa sakit di persendian yang bengkak. Jadi, ketika nenek buyutmu memberitahumu beliau merasakan badai mau datang, beliau mungkin merasakan rasa sakit pada persendian beliau dari
tekanan udara yang menurun. Nah, kemudian si cowok bilang, then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecasts. Kalau gitu, aku sebaiknya berhati-hati. Maksudnya, aku sebaiknya lebih mendengarkan, gitu ya. Ramalan cuacanya nenek buyutku. Nah, mari kita cek soal-soalnya, teman-teman. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Nah, jadi seberapa sering si cowok itu biasanya ngobrol atau menghubungi nenek buyutnya. Nah, tadi si cowok bilang, I try to call her at least once a week. Saya berusaha menelpon beliau sekali dalam seminggu setidaknya gitu ya. Nah, berarti jawabannya yang tepat adalah yang bravo ya, teman-teman. Every week, setiap minggu. Gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Nah, jadi apa yang nenek buyutnya si cowok beritahukan kepada si cowok gitu ya di telepon tadi pagi. Nah, ini sebenarnya sama dengan pertanyaannya si cewek tadi, teman-teman. Yang dia bilang, what advice did she have for you today? Nasihat apa yang beliau berikan padamu hari ini tadi? Nah, si cowok tadi bilang, he told me to be careful because a big storm is coming. Nah, beliau memberitahuku supaya berhati-hati karena badai besar mau datang. Nah, karena pertanyaannya apa yang dikatakan nenek buyutnya si cowok kepada si cowok, ya berarti jawabannya adalah yang bravo. Ya, teman-teman. That a storm was coming. Bahwa sebuah badai mau datang. Gitu ya. Lanjut ke number 37. Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Nah, jadi di mana nenek buyutnya si cowok itu berkata bahwa beliau merasakan badai itu mau datang, teman-teman. Nah, tadi si cowok menjelaskan bahwa nenek buyutnya itu merasakan di tulang-tulangnya ya, atau in her bones, bahwa badai mau datang. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang alpha, in her bones, di tulang-tulang beliau. Gitu ya. Lanjut ke number 38. Number 38. What will the man probably do in the future? Nah, apa yang si cowok kemungkinan akan lakukan di masa yang mendatang? Nah, ini merujuk kepada respon si cowok setelah si cewek tadi menjelaskan panjang lebar tadi ya, kenapa orang yang lebih tua itu bisa merasakan badai mau datang tadi. Nah, si cowok tadi menjawab begini, teman-teman. Then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecasts. Kalau diartikan, kalau gitu aku sebaiknya lebih mendengarkan atau lebih memperhatikan ramalan-ramalan cuaca dari nenek buyutku. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta, ya. Believe his great grandmother's predictions about the weather. Mempercayai prediksi mengenai cuacanya nenek buyutnya si cowok. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. 100% alhamdulillah, Mister. Alhamdulillah. Oke, nice, teman-teman. Lanjut lagi. Nah, sekarang kita ke part C. Part C ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan part B, teman-teman. Ya, secara teknis hanya sedikit perbedaannya. Perbedaannya hanya pada teknik penyampaian dan juga yang kedua adalah bobot atau topik yang diangkat. Oke. Nah, jadi di part C ini nanti adalah lanjutan dari part B, di mana teman-teman nanti akan diberikan 3 talks atau 3 lectures. Jadi pembicaraan oleh satu orang. Jadi yang ngomong cuma satu, teman-teman. Jadi kayak teman-teman itu mendengarkan khutbah atau kuliah seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi di part C ini kenapa lebih sulit? Yang part C ini yang bikin lebih sulit adalah yang diangkat jadi topik pembicaraan. Karena di part C ini ngomongin tentang akademik, kalau nggak gitu professional issues. Jadi tentang topik-topik profesi, kalau nggak gitu akademik. Gitu ya, teman-teman. Makanya di sini nanti vocab akan sangat bermain. Maksudnya semakin banyak vocab teman-teman akan semakin mudah. Tapi vocab sekali lagi diperkaya dari latihan. Gitu ya. Nah, jadi sekali lagi di part C teman-teman akan diberikan 3 pembicaraan oleh satu orang. Gitu ya, nanti setiap pembicaraan ada satu orang ngomong, terus diikuti oleh sekitar 3, 4, atau 5 pertanyaan. Gitu ya, teman-teman. Nah, tipsnya juga sama. Sebelum teman-teman mendengarkan orangnya itu berbicara, teman-teman dengarkan naratornya atau yang memberi arahan, maksud saya. Ya,
Entah bisa saja orang yang ngomong itu nanti siapa, kalau nggak gitu orang yang ngomong itu ngomongin apa, kalau nggak gitu settingnya di mana. Misalnya di kelas psikologi, di kelas biologi, apakah sih yang ngomong itu profesor atau apa namanya dosen biologi gitu ya. Atau kalau nggak gitu biasanya langsung dikasih tahu topiknya itu ngomongin tentang apa. Oke, nah itu memudahkan teman-teman untuk mengerucutkan vocab-vocab yang dipakai. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau teman-teman menemukan vocab yang nggak tahu artinya, lewatin aja. Karena yang lebih penting adalah keseluruhan cerita atau keutuhan informasi. Oke, vocab yang teman-teman nggak tahu artinya itu bisa kita tebak gitu ya dari informasi-informasi sekitarnya yang nggak jauh dari kata itu disebutkan. Intinya kalau teman-teman paham jalur ceritanya itu nanti bisa ditebak, gitu ya. Kemudian yang terakhir teman-teman harus fokus dengan informasi-informasi kecil atau namanya detail. Karena itu seringkali ditanyakan teman-teman. Nah detail di sini maksudnya 5W1H ya bisa apa, bisa kapan, bisa siapa, bisa di mana, mengapa, bagaimana, berapa, dan lain-lain. Gitu ya. Nah sama, kita coba ke latihan soal ya. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Cara mengerjakannya pun sama, nanti teman-teman kirim jawabannya di chat ketika 4 soal sudah terjawab. Baru di enter gitu ya supaya mudah untuk kita lacak jawabannya gitu ya. Silahkan jangan takut salah, teman-teman coba dulu. Silahkan teman-teman. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are 2 large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Number 39. Where does this talk take place? Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Number 42. What does the tour guide recommend? Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu, jangan takut salah ya. Dan saya lihat ada jawaban DBBB, ada juga CDCA, oke, ada juga CDDA, CDCD, CBCA, CDBA, CDAA, CDBA, BBDA, CBCD, BCAB, AAAA. Oke, kita cek bersama teman-teman. Kita dengarkan kembali dulu ya dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Silakan teman-teman. Questions 39 through 42.
Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi itu adalah sebuah pembicaraan oleh seorang pemandu wisata di Taman Nasional Everglades. Nah, tadi dikatakan, today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Jadi hari ini kita akan melakukan perjalanan menggunakan tram melalui bagian dari Taman Nasional Everglades. Nah, quite probably, jadi cukup mungkin atau mungkin sekali atau kemungkinan besar gitu ya, kita akan melihat sejumlah atau segerombolan buaya yang sedang berjemur matahari di tepian air atau menjulurkan kepala mereka dari dalam air. Nah, needless to say, artinya tentunya kita tidak boleh meninggalkan tram kapanpun sampai kita melewati atau meninggalkan area tersebut karena bahaya yang bisa saja disebabkan atau dilakukan oleh para buayanya gitu ya. Nah, ngomong-ngomong, kalian mungkin pernah mendengar ungkapan menangis mengeluarkan air mata buaya. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Jadi sudah biasa kita mengatakan seseorang itu menangis mengeluarkan air mata buaya ketika dia lagi pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Nah, buaya itu memang terlihat selalu memiliki air mata di mata mereka. Namun, mereka itu tidak sedang menangis karena sedih atau bahkan kesedihan yang dibuat-buat. Namun, seekor buaya itu seekor buaya itu menggunakan lapisan air mata mereka, atau air matanya, ya maaf, jumlahnya 1, teman-teman, untuk menyingkirkan atau membuang kadar garam berlebihan dari dalam tubuhnya. Nah, seekor buaya itu tidak berkeringat sama halnya seperti manusia. Dan tetap harus berkeringat atau mengeluarkan garam berlebihan melalui air matanya. Jadi, jika kalian melihat seekor buaya menangis, jangan mengira kalau buaya itu lagi sedih. Buaya tersebut sebenarnya lagi berkeringat melalui air matanya atau matanya ya, maaf teman-teman. Nah, coba lihat di sebelah sana di kanan. Ada 2 buaya besar di tepian air, tepat di sebelahnya pohon-pohon yang tumbang itu. Kalian boleh mengeluarkan kamera dan mengambil gambar dari sini di atas tram. Tapi, jangan, kalian tidak boleh turun meninggalkan tram untuk mendekat. Nah, sekarang kita dengarkan soal-soalnya. Number 39. Where does this talk take place? Nah, where does this talk take place? Di manakah pembicaraan ini terjadi? Nah, jelas tadi beberapa kali tour guide-nya bilang on this tram gitu ya, teman-teman. Artinya mereka itu di atas tram. Nah, tram sendiri itu adalah kendaraan apapun, bisa berbentuk kadang itu kayak kereta, kadang kayak bis panjang atau elf gitu ya, yang jendelanya itu sengaja terbuka, teman-teman. Jadi nggak ada jendelanya. Supaya para turis atau para pengunjung atau wisatawan itu bisa melihat ke sekitar. Gitu ya. Atau kalau di tempat saya kadang kalau yang kereta itu disebutnya odong-odong, kalau nggak gitu kereta kelinci. Kalau dulu saya pernah tahun 2000 berapa ya? 2006 kalau nggak salah, waktu itu di Bali, di daerah Pantai Kuta itu ada namanya komotra, teman-teman. Nah, itu juga bahasa Inggrisnya tram. Gitu ya. Nah, jadi jawaban untuk nomor 39 adalah yang Charlie gitu ya, teman-teman.
Ini di kertas nulis C, kenapa di chat jawabannya Bravo. Jangan buru-buru ya, Miss. Take your time, it's okay. Oke, lanjut ke number 40. Silahkan teman-teman. Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Nah, jadi apa makna dari ungkapan menangis mengeluarkan air mata buaya ketika digunakan untuk mendeskripsikan manusia? Nah, tadi tour guide-nya bilang, it is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Jadi kalau diartikan kurang lebih, sudah sering kita bilang orang itu mengeluarkan air mata buaya ketika dia lagi pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang delta, teman-teman. It means they are pretending to be sad. Gitu ya, maksudnya mereka itu lagi pura-pura sedih, seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, silahkan. Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Nah, kenapa buaya itu memiliki air mata di mata mereka? Nah, tadi penjelasan ilmiahnya ya, oleh tour guide-nya tadi bilang, jadi buaya itu memang selalu terlihat ada air matanya, teman-teman. Cuman, dia itu menangis atau mengeluarkan air mata tadi ya, itu bukan karena dia itu sedih atau pura-pura sedih gitu ya. Tapi buaya itu berkeringat atau mengeluarkan kadar garam berlebihan dari dalam tubuhnya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya. They are getting rid of salt. Jadi mereka itu menyingkirkan atau membuang kadar garam yang berlebihan lebih tepatnya. Seperti itu. Maksudnya keringat, teman-teman. Jadi keringatannya buaya itu lewat mata. Oh, nggak perih gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan. Number 42. What does the tour guide recommend? Nah, apa yang tour guide-nya atau pemandu wisatanya tadi rekomendasikan? Maksudnya di akhir tadi, teman-teman. Setelah si tour guide-nya tadi ngasih tahu ada buaya di dekat pohon yang tumbang, ada 2 yang besar tadi ya. Kemudian tadi dia bilang, you can get out your cameras and take picture from here on the tram. Jadi kalian boleh mengeluarkan kamera dan mengambil gambar dari sini di atas tram. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang alpha ya, taking photographs. Seperti itu. Jadi mengambil foto atau mengfoto lah seperti itu. Lanjut ke audio berikutnya. Sama teman-teman ya, cara mengerjakannya nanti teman-teman kirim jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab baru di enter. Oke? Dicoba dulu, jangan takut salah. Silakan teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Number 43. In which course would this lecture most probably be given?
Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Number 46. What does the professor remind the students about? Oke, waktunya habis. Silakan jawaban teman-teman kirim di chat dulu sih dapatnya. Nanti kita bahas bareng, jangan takut salah. Dan saya lihat ada jawaban ABAB, CBAB, ABBA, CCBC, CBCA, CAAB, BCCC, ABAB, CBAB, BBAB, CBCB. Oke, banyak ya teman-teman. CBAB. Oke, Sir, sempat putus-putus percakapannya. Semuanya atau di salah satu aja, teman-teman? Audionya jelas nggak tadi, teman-teman? Aman ya? Oke, jelas. Berarti di salah satu ya. Kalau misalkan putus-putusnya di semuanya, berarti eh, koneksi teman-teman. Oke. Di saya juga putus-putus. Nah, berarti koneksi ya, teman. Tapi kalau di semuanya, berarti koneksi saya. Oke, baik. Kita dengarkan kembali. Silahkan teman-teman sambil skripnya ya, supaya lebih mudah. Teman-teman. Silakan. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi kalau diartikan, itu tadi adalah sebuah kuliah atau pembicaraan ya oleh seorang profesor universitas. Nah, tadi dikatakan silakan duduk sekarang karena saya ingin memulai kuliah hari ini. Hari ini kita akan membahas salah satu dari bentuk-bentuk transportasi abad ke-19 yang berbeda dan lebih elegan. Namanya adalah clipper ship. Nah, clipper ship dari abad ke-19 merupakan kapal-kapal pengarung lautan yang memiliki banyak layar yang besar yang didesain untuk kecepatan penuh. Nah, mereka itu diberi nama clipper ship karena reference terhadap fakta bahwa mereka itu clip along. Tadi ada pertanyaan clip along ya. Pada kecepatan yang sangat tinggi. Pada tingkat kecepatan yang sangat cepat lah gitu teman-teman.
Nah, clipper ship itu dibuat dengan sejumlah layar untuk memaksimalkan kecepatan mereka. Nah, kalau teman-teman nggak tahu artinya clipper ship, gampang aja. Ini ada hubungannya dengan kecepatan-kecepatan. Jadi nanti ketika ada pertanyaan tentang clip along tadi, cari ABCD yang ada hubungannya dengan cepat, teman-teman. Gitu ya. Nah, mereka itu seringkali memiliki 6 hingga 8 layar pada setiap tiang kapal. Dan kapal-kapal biasanya pada waktu itu ya memiliki 3 dan mungkin 4 tiang kapal. Nah, kecepatan yang mereka bisa capai itu cukup cepat gitu ya pada era tersebut. Nah, clipper ship itu bisa contohnya menyelesaikan tugas perjalanan yang menakjubkan dari New York menuju San Francisco dalam kurang dari 100 hari atau kurang dari sekitar 3 bulan gitu ya, teman-teman. Nah, clipper ship itu pertama kali dipergunakan di Amerika Serikat pada tahun 1840-an. Mereka awal mulanya dimaksudkan atau diniatkan, maksudnya ditujukan gitu ya, untuk melakukan perjalanan dari New York mengelilingi ujung Amerika Selatan dan lanjut menuju Cina untuk mengangkut teh ke Amerika Serikat. Nah, ketika emas ditemukan di California pada tahun 1848, clipper ship itu segera dialihfungsikan untuk mengangkut jumlah-jumlah besar pencari emas dan juga jumlah besar dari persediaan tambang dari pantai timur menuju California. Dengan keberhasilan clipper ship-nya Amerika, Inggris itu memulai armada clipper ship mereka sendiri untuk mengangkut barang-barang dagangan dari tempat-tempat yang jauh dari kerajaan British Raya. Nah, itu saja untuk kelas hari ini. Jangan lupa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Nah, kita dengarkan soal-soalnya, teman-teman. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Nah, di mata kuliah apakah kemungkinan pembicaraan tadi itu akan diberikan? Nah, tadi itu ngomongin tentang transportasi di abad ke-19 di Amerika ya, namanya clipper ship, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang paling tepat atau paling nyambung di sini adalah yang Charlie ya, American history. Jadi sejarah Amerika, lebih tepatnya sejarah transportasi di Amerika. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Nah, ini yang saya maksud tadi, teman-teman. Apa makna yang paling memungkinkan atau yang paling mendekati dari ungkapan to clip along? Nah, kalau kita nggak tahu artinya to clip along, tadi kan teman-teman ingat ya, kata clip along itu disebutkan ketika si pembicara itu mengumbar-umbar atau mengulang-ulang atau membahas tentang seberapa cepat kapal tersebut. Nah, ya udah cari ABCD yang ada kata cepat. Nah, jadi jawabannya yang bravo, teman-teman. To move fast, untuk melesat seperti itu. Gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Nah, pertama kali clipper ship itu digunakan untuk apa di Amerika Serikat? Nah, tadi disebutkan ada 2 kegunaan clipper ship yang di Amerika Serikat ya, teman-teman. Yang pertama adalah di tahun 1840-an. Itu pertama kali digunakan untuk melakukan perjalanan dari New York, kemudian mengelilingi ujung Amerika Selatan, lanjut menuju Cina untuk mengangkut teh dari Cina ke Amerika Serikat. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang alpha. To bring tea from China. Jadi untuk mengangkut teh dari Cina. Nah, kalau yang bravo, to transport gold to California. Nah, emasnya itu ditemukan di California, teman-teman. Bukan emasnya itu diangkut ke California, bukan. Justru yang diangkut ke California bukan emasnya, tapi pencari emas sama persediaan tambang. Jadi yang bravo salah ya. Kalau yang Charlie untuk melakukan perdagangan dengan kerajaan British atau kerajaan Inggris, bukan ya. Kalau yang Delta untuk melayar atau untuk berlayar atau mengarungi gitu ya. Sistem sungai Amerika. Nah, bukan, tadi jelas-jelas clipper ship itu adalah ocean going vessel. Jadi kapal untuk mengarungi lautan, bukan untuk sungai. Dia kapal besar, teman-teman. Gitu ya. Oke, lanjut. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Lanjut ke 46. Number 46.
What does the professor remind the students about? Nah, apa yang profesor ingatkan kepada mahasiswanya? Jadi tentang apa? Profesornya itu mengingatkan mahasiswanya. Nah, tadi di akhir ya, teman-teman. Jadi ini yang nggak nyambung dengan percakapan tadi, yang mana profesornya ngomongin clippership, tiba-tiba di akhir tadi profesor mengingatkan. Don't forget that there is a written assignment due on Friday. Jadi kalau diartikan, jangan lupa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya, teman-teman. Some written homework. Jangan tertipu dengan yang Bravo, teman-teman. Yang Bravo itu ada kata Friday, cuman yang bikin salah adalah kata kuis. Jadi yang diingatkan tadi bukan tentang kuis ya, teman-teman, tapi tentang PR. Jadi ada PR yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke audio terakhir. Caranya sama ya. Teman-teman dengan nanti jawab ketika atau enter ketika 4 soal sudah terjawab. Silakan. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Number 50. When should the actors arrive at the theater? Oke, itu tadi ya, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu, jangan takut salah, kita belajar ya. Dan saya lihat ada jawaban ACBC, ada juga ACDA, AABC, DCDC, ABCC, AADC, AABC, ACBC, AADC, ACDC, ada juga BDAD. Oke, mari kita cek bersama. Kita dengarkan kembali dulu ya dengan skripnya. Silahkan, teman-teman. Questions 47 through 50.
Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax, and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi itu adalah a talk by a drama coach to a group of actors. Jadi sebuah pembicaraan oleh seorang pelatih drama kepada sekelompok peraga atau aktor gitu ya. Nah, tadi disebutkan, saya mengerti bahwa beberapa dari kalian sedang merasakan lebih dari sekedar gugup mengenai pertunjukan nanti malam. Dan saya ingin kalian memahami bahwa ini merupakan perasaan yang cukup wajar. Nah, kalian akan berada di atas panggung di depan banyak orang nanti malam dan normal atau wajar gitu ya untuk mengalami ketegangan-ketegangan. Nah, saya ingin membantu kalian memahami yang sedang kalian rasakan dan tidak akan membiarkan yang kalian rasakan mengganggu pertunjukan kalian. Nah, apa yang kalian sedang alami itu disebut dengan demam panggung atau stage fright ya. Nah, demam panggung itu merupakan rasa takut yang muncul sebelum kalian memberikan pertunjukan di depan audiens. Nah, demam panggung itu tidak dialami hanya oleh aktor sama aktris saja. Dia itu juga dialami oleh musisi, atlet, guru, siapapun yang tampil di depan sekelompok orang. Nah, demam panggung itu terjadi sebelum pertunjukan ketika seorang performer khawatir akan terlihat konyol di depan orang-orang. Nah, tepat sebelum pertunjukan nanti malam, jika kalian merasa sedikit tegang, jika lutut kalian gemeteran, jika perut kalian kayak ada kupu-kupunya, dan jika kalian berpikir keras seberapa buruk pertunjukan kalian nanti, disitulah kalian merasakan atau disitulah tanda-tanda kalian itu mengalami demam panggung. Nah, untuk mengendalikan demam panggung, kalian bisa berusaha untuk mengendalikan entah itu pikiran-pikiran negatif dan juga reaksi fisiknya. Nah, untuk mengendalikan reaksi fisiknya, kalian bisa berusaha untuk kalian bisa mencoba beberapa teknik seperti misalnya menarik nafas yang dalam, meregangkan otot, atau bahkan hanya ketawa ketiwi untuk meredakan beberapa tekanan. Nah, untuk melawan pikiran-pikiran negatifnya, kalian harus memaksa diri kalian sendiri untuk berfokus pada apa yang kalian harus lakukan daripada apa yang orang-orang nanti akan pikirkan. Nah, itu saja yang saya harus katakan sekarang. Saya akan menemui kalian lagi di sini jam 6 karena pertunjukannya mulai jam 8. Nah, ingat-ingat saja jika kalian mulai merasakan gugup, cobalah menarik nafas yang dalam untuk rileks dan fokuskan pikiran kalian pada pertunjukan yang kalian akan berikan. Sampai jumpa nanti malam.
Gitu ya, teman-teman. Nah, kita dengarkan soalnya. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Nah, jadi siapa yang kemungkinan tidak mengalami demam panggung dalam pekerjaan mereka? Nah, tadi disebutkan oleh coachnya tadi ya, demam panggung itu dialami oleh siapapun yang tampil di depan banyak orang. Jadi bukan cuma aktor sama aktris saja, teman-teman. Ada juga musisi, ada juga atlet sama guru tadi yang salah satu contoh yang disebutkan gitu ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah yang tidak mengalami demam panggung dalam pekerjaan mereka. Nah, berarti kita disuruh memilih di pilihan A, B, C, D yang mana pekerjaannya itu tidak dilihat orang, teman-teman. Nah, jawaban yang tepat adalah yang alpha writers atau penulis. Jadi penulis itu kalau kerja ya nggak perlu dilihat orang ya. Dia di kamar sendiri sambil nonton TV misalnya itu pun bisa sambil nulis. Gitu ya. Kalau yang aktor ya yang diajak ngobrol sama coachnya tadi atau pelatihnya. Otomatis mereka bisa saja demam panggung. Musisi dan atlet tadi juga dijadikan contoh. Gitu ya. Jadi yang bukan itu adalah yang alpha. Jawabannya yang alpha, teman-teman. Lanjut ke number 48. Number 47. Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Nah, reaksi fisik apa yang mungkin orang dengan demam panggung orang yang mengalami demam panggung biasanya miliki. Nah, tadi reaksi fisik ada beberapa yang disebutkan ya, teman-teman, misalnya lututnya gemeteran, kemudian perutnya kayak ada kupu-kupunya, kemudian gugup dan lain-lain. Kita cek A, B, C, D. Yang alfa dia akan melihat kupu-kupu. Nah, kupu-kupu tadi disebutkan bukan karena dilihat ya, teman-teman. Tapi kayak perutnya itu ada kupu-kupu. Ini idiom, teman-teman. Jadi kalau perut kita itu kayak ada kupu-kupunya, kayak gatel tapi nggak bisa digaruk karena di dalam gitu, teman. Itu maksudnya gugup atau nervous. Oke, grogi gitu ya. Nah, bukan kupu-kupunya dilihat. Jadi yang alfa ini bukan ya. Jadi kupu-kupunya itu nggak ada, teman-teman. Itu hanya perumpamaan. Jadi bukan yang alfa ya. Kalau yang Bravo dia akan mematahkan satu kakinya. Nah, ini terlalu ekstrim dan tadi juga tidak disebutkan. Jadi yang Bravo bukan, teman-teman. Kalau yang Charlie dia akan mendapatkan atau memiliki lutut yang gemeteran. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie. Jadi lututnya gemeteran. Kalau yang Delta dia akan berhenti bernafas. Nah, itu bukan demam panggung ya, teman-teman. Itu meninggal dunia namanya. Oke, lanjut lagi ke number 49. Silakan. Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Nah, jadi bagaimana seseorang itu bisa melawan pikiran-pikiran negatif yang ada hubungannya dengan demam panggung. Nah, tadi disebutkan untuk melawan pikiran negatifnya itu caranya cuma satu ya, teman-teman. Dengan memaksa diri kita masing-masing atau diri sendiri berfokus pada apa yang harus dilakukan. Bukan pada apa yang orang-orang nanti akan pikirkan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta. By focusing on what they need to do. Dengan berfokus pada apa yang mereka perlu lakukan. Seperti itu. Lanjut, hati-hati dengan yang Bravo ya, teman-teman. Jadi ini kita artikan satu-satu. Yang alpha itu dengan melototi audiennya. Nah, itu justru malah kelihatan kalau dia gugup, malah justru nanti nambah gugup gitu ya. Kalau yang Bravo dengan bernafas secara terengah-engah atau ininya nafasnya itu pendek-pendek gitu, teman-teman. Bukannya, justru kebalikannya. Tadi take a deep breath. Jadi tarik nafas yang dalam untuk relax. Jadi bukan malah nafas terengah-engah ya. Jadi Bravo juga bukan. Kalau yang Charlie dengan memikirkan tentang hasil negatif yang mungkin terjadi. Nah, ini malah kebalikannya ya. Tadi disuruh berfokus pada apa yang harus dilakukan. Bukan memikirkan hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi jawabannya yang delta, teman-teman. Oke, the last number 50. Number 50. When should the actors arrive at the theater? Nah, jadi kapan para aktornya atau para peraganya tadi itu harus tiba di teater ya, teman-teman. Nah, tadi disampaikan kalau coachnya atau pelatihnya tadi dia bilang, I'll see you back here at 6 o'clock because the performance starts at 8. Jadi, saya akan menemui kalian lagi di sini jam 6 karena pertunjukannya mulai jam 8. Mungkin mau melakukan gladi bersih. Intinya pelatihnya atau coachnya tadi ingin ketemu jam 6. Jadi mereka harus tiba di situ jam 6. Gitu ya, teman-teman.
Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie at 6 o'clock. Seperti itu. Nah, itu tadi kurang lebih untuk listening part B dan part C ya, teman-teman. Kemudian pertanyaan terakhir caught me off guard, Mister. That's okay. You'll get used to it. Jadi kalau teman-teman nanti sudah terbiasa akan enak ya. Memang karena mungkin kita permainan fokus dan konsentrasi di sini sangat penting. Kalau teman-teman nanti uh, kurang fokus atau misalkan konsentrasinya buyar, pasti uh, apa namanya off guard nanti teman-teman ya. Artinya teman-teman nanti akan lengah gitu. Jadi ketinggalan informasi. Sir, frasa perut seperti ada kupu-kupu itu maksudnya gimana ya? Nah, teman-teman bisa berimajinasi. Kalau misalnya di dalamnya perutnya teman-teman tuh kayak ada kupu-kupunya itu bagaimana? Jadi kayak nggak nyaman gitu ya. Jadi kayak kita tuh kayak gatel tapi di dalam perut gitu loh. Kayak nggak bisa digaruk seperti itu. Jadi kayak kita tuh nggak tenang, nggak nyaman gitu. Intinya kalau diartikan satu kata itu grogi. Seperti itu. Jadi bukan kupu-kupu dilihat. Jadi kalau kita cek ya teman-teman di kamus kita cari kata sebentar teman-teman. Kita cari kata butterfly. Nah ini ya, yang ada tanda hitam ini adalah idiom teman-teman. Atau ungkapan-ungkapan yang nggak bisa kita artikan kata per kata. Oke, jadi itu kalau kita klik nanti akan diartikan. Jadi have atau get butterflies in your stomach. Itu artinya adalah to feel very nervous before doing something. Jadi merasa sangat gugup atau nervous itu ya grogi sebelum melakukan sesuatu. Jadi nggak bisa diartikan langsung ada kupu-kupu di perut kayak makan kupu-kupu, bukan teman-teman. Jadi kayak di perut kita tuh kayak ada yang gerak-gerak gitu loh, kayak nggak nyaman gitu, maksudnya seperti itu. Itu namanya idiom ya, atau ungkapan-ungkapan yang nggak kita bisa artikan kata per kata. Oke, sambil saya absen ya teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh di unmute, boleh juga teman-teman tulis, nggak apa-apa. Sambil saya absen dulu teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen. Gimana, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Sir, maaf saya masih belum paham. Nanti kan di akhir kita ada tes sampai belasan kali dan dapat sertifikat. Kemudian nanti sertifikat TOEFL ITP ini berarti tidak resmi, teman-teman. Jadi gini ya, cara membedakan apakah tes TOEFL resmi sama tidak itu dari harga. Itu jelas banget. TOEFL yang resmi dari ITS itu paling murah, harganya adalah 550.000. Jadi kalau teman-teman membayarnya di bawah itu tidak resmi. Itu namanya TOEFL like atau TOEFL prediksi. Gitu ya. Jadi kalau misalkan pertanyaan apakah bisa dipakai untuk daftar LPDP, jawabannya tidak. Oke. Apakah bisa dipakai untuk mendaftar kampus? Tergantung kampusnya. Kalau kampusnya hanya meminta TOEFL prediksi, jawabannya bisa. Tapi kalau misalnya TOEFL-nya itu harus resmi, jawabannya tidak bisa. Ya. Contohnya UI. UI itu walaupun teman-teman punya tes TOEFL resmi dari ITS, itu tetap harus ikut SIMA UI. Padahal kalau teman-teman tahu tes SIMA UI itu banyak kejanggalan teman-teman. Seperti tes bahasa Inggrisnya ya. Kalau yang lain mohon maaf saya nggak tahu. Sir, saya maaf izin keluar. Oke, baik, nggak apa-apa, Miss. Sudah saya absen nggak, teman-teman? Jadi kalau pertanyaannya apakah itu tes dari lembaga itu resmi dari ITS, jawabannya bukan, teman-teman. Itu tes dari lembaga. Oke. Nah, kalau lembaga di Indonesia kan banyak yang sudah terdaftar NPSN sama SKDiknas. Itu kalau teman-teman pakai CPNS, pakai BUMN, beberapa ya, atau pakai yang apa sih kemarin itu, satu lagi saya lupa teman-teman. Nah, itu bisa gitu ya, teman-teman. Selama dia resmi. Contohnya di lembaga ini nanti resmi, teman-teman. Tapi kalau dipakai LPDP ataupun beasiswa luar negeri itu nggak bisa. Oke, pasti mereka mintanya yang TOEFL resmi dari ITS. Yang harganya paling murah itu 550.000. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Dan nanti tesnya itu pun sekali kalau yang resmi, teman-teman. Nggak bisa berkali-kali. Jadi sekali bayar, sekali tes. Makanya saran saya kalau teman-teman ngincer yang tes TOEFL resmi, mohon dipastikan benar-benar siap. Jadi belajarnya dimatangkan dulu.
Dan yang memang di kelas ini yang saya bahas adalah yang resmi dari ITS, teman-teman. Maksudnya kelasnya ya atau pembahasannya. Tapi kalau tesnya ya nanti teman-teman daftar sendiri-sendiri seperti itu. TOEFL, oke, tulisannya yang di awal dulu, di awal di hari pertama. Nanti teman-teman boleh mereview kembali materi hari pertama ya. Jadi di hari pertama dulu saya menjelaskan TOEFL itu produknya ITS ya teman-teman. Jadi yang membuat TOEFL itu bukan orang Indonesia. TOEFL resmi maksudnya. Nama lembaganya kalau tulisannya itu ETS. Kalau dalam bahasa Inggris kan dibacanya ITS karena huruf E itu dibacanya I teman-teman. Kalau dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah itu letaknya di New Jersey Amerika Serikat sana. Jadi bukan Indonesia teman-teman. Sir, ada saran nggak aplikasi atau buku atau platform apapun itu yang memudahkan improve English, terutama listening? Kalau listening, saya kalau apalagi buku ya teman-teman, buku ini saya udah kayak kecewa gitu dengan yang dijual. Atau gini, kalau teman-teman ngincarnya buku, saya ada referensi terbitan Erlangga. Kalau saya nggak salah, Erlangga itu waktu itu membeli soal-soal yang asli dari ITS. Karena saya hafal pengisi suaranya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti sudah sering tes, terutama yang resmi, teman-teman akan bisa mengenali TOEFL yang prediksi sama TOEFL yang eh, resmi, buatan resmi dari ITS-nya. Nah, ada buku yang di Shopee ada teman-teman ya, atau kalau di internet pun kayaknya ada, cuman audionya yang kalau teman-teman nyari di internet itu yang nggak ada, gitu ya. Jadi kalau di listeningnya ya mau nggak mau harus yang beli bukunya teman-teman, seperti itu. Kalau aplikasi saya nggak tahu ya teman-teman. Untuk kalau teman-teman maksudnya untuk belajar ini ya, belajar TOEFL. Kan listening itu sebenarnya banyak sekali. Kalau sumber belajar listening itu banyak sekali. Di YouTube bisa teman-teman dengerin podcast. Di Adobe apa gitu, saya lupa namanya. Adobe itu ada, tapi bukan Adobe Podcast ya teman-teman. Dia menyediakan kayak audiobook seperti itu. Jadi kita bisa latihan listening. Cuman kalau teman-teman fokusnya di TOEFL itu tidak saya sarankan. Saran saya kalau teman-teman fokusnya di TOEFL atau mengejar skor TOEFL, latihannya adalah latihan-latihan TOEFL. Supaya teman-teman juga terbiasa dengan format tes, terutama di waktunya. Jadi teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk mengerjakan satu soal. Seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau misalkan hanya ingin mengimprove your English, terutama di listening, feel free to use any sources, guys. Any source gitu ya. Jadi kalau teman-teman pakai sumber apapun, no problem. Oke. Tapi kalau TOEFL sekali lagi fokus dengan yang memang bentuknya TOEFL seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Nah, saya juga biasanya kalau setelah program selesai itu ada ini teman-teman, ada ini saya matikan dulu ya. Saya agak takut gitu teman-teman.